Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasul. Jadi as-sabru khairun minhu, sabar lebih baik daripada nangis, dan itu yang paling afdol gitu. Ya netes-netes air mata biasalah, ya wajar, itu sesuatu yang lumrah fitrah bagi seorang manusia yang ditinggal. Ya nangis sudah, tapi biasanya kalau udah kemarin Abi meninggal nangis jadi telepon. Ya sih, ibu curhat. ya setiap orang tuh yang luar biasanya, kalau Abi ini setiap orang punya kesan yang indah berbeda masing-masing gitu. Jadi kalau saya lihat kalau posting tuh ya semuanya pada posting dan semuanya punya kisah tersendiri gitu. Dan itu jarang. Karena memang kalau saya lihat nih Abi ini sama siapa aja bergaul, deket, tidak pernah merasa sesuatu yang berbeda gitu. Bahkan sama sama karyawan, sama tukang sekalipun tuh deket gitu, perlakuannya juga berbeda, dihormati gitu. Jadi dari berbagai macam lapisan tuh mempunyai kesan-kesan yang indah tersendiri gitu. Nggak cuma orang-orang tertentu gitu. Yang nggak boleh itu gini nih, wa amaniyahah, nah meratap, wan nadab, dan menyebut-nyebut, teriak-teriak kebaikan apa hal yang berkaitan nama si mayit gitu. Terus wa ta'did, bersenandung kesedihan. Nggak tahu gimana bersenandung kesedihan tuh. Nah, terus yang nggak boleh lagi adalah wa tarhut turab, yaitu menembur-nemburkan debu di atas kepalanya dia. Debu gini-gini, terus mukul-mukul, nampar-nampar muka. Nah, perlakuan yang diharamkan wa syadidal tahrim, dan sangat diharamkan sekali. Apalagi yang melukai. Ini aja udah diharamkan, apalagi yang melukai tadi gitu ya. Dan sungguh telah disebutkan dan diriwayatkan beberapa hadis yang sahih tentang bin nahyi anhu, larangan hal tersebut, wal wa'idi, dan ancaman perbuatan seperti tadi di atas. Wa yukroh, dan dimakruhkan ngarep-ngarep pengen mati. Udah gini mah mati aja lah katanya. Sudah tidak ada lagi dia di sisiku gitu. Lah, bohong dah. Akan hidup semati. Kak, seromantis-romantisnya Rasulullah nggak ada kalimat-kalimat itu. Jadi kita tuh, anak-anak kita tuh jangan diajarin lah bahasa-bahasa romantis. Itu bahasa romantis sebenarnya bahasa bohong semua. Dan perempuan senang dibohongin. Itu masalahnya. Tahu nggak kenapa donat itu tengahnya bolong? Nggak tahu. Karena yang bulat itu hanya cintaku padamu. Aduh. Dan senang deh gituin tuh. Senang gitu. Tahu nggak tanggal 24 Oktober itu hari apa? Sumpah Pemuda kan? 28 Oktober ya? Kalau tanggal 29 tahu nggak? Nggak tahu. Itu adalah hari Sumpah Aku Sayang Kamu. Itu mah ya. Nah, seromantis-romantisnya Rasulullah terhadap Siti Aisyah, Khadijah, nggak begitu tuh. Enggak begitu. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya begitu. Malah jangan sampai gini, mendekatkan terhadap hamba, menjauhkan terhadap Allah. Enggak gitu. Sesuatu yang sifatnya bahasa romantis itu adalah mendekatkan kepada pasangan, akan membuat semakin dekat terhadap Allah gitu. Nah, bahasa-bahasa anak sekarang tuh enggak, mendekatkan kepada pasangan dan membuat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak gitu. Nah, di sini dikatakan nih, dan dimakruhkan tamanni al-mauta, berharap-harap pengen mati, wad du'a bihi, dan berdoa untuk hal tersebut. Lidurin, karena apa? Karena mungkin ada masalah atau bahaya atau musibah yang zilu bil insan, yang menimpa seseorang, mungkin berupa penyakit itu. Penyakit udah sekian tahun. Ya Allah, mati aja lah ya Allah, capek saya begini ya Allah. Mati aja udah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau dibantu sama orang, mau pipis bantu orang, mau makan pun harus disuapin. Jadi
meminta mati karena sesuatu yang menimpa dirinya, itu nggak boleh. Si orang India, Sanafasan, dulu loncat dari gedung bertingkat di gedung bursa saham. Dia punya saham, uangnya di saham semua, saham anjlok. Bukan hanya rugi, bahkan semenjak harga itu anjlok, utang jadi bertambah. Nggak kuat dia, bukan memohon minta mati lagi nih mah, menyerahkan diri, mati, loncat, mati sendiri. Nggak boleh. Sesuatu yang berkaitan dengan hal duniawi kehidupannya dia, nggak boleh minta mati. Sakit yang berkepanjangan, masalah yang tiada henti-hentinya, terus saya perasaan hidup saya penuh dengan masalah deh. Ya Allah, apa nggak salah ini saya diciptakan gitu. Ya udah Allah, kalau emang begini udah mati aja lah gitu. Nggak boleh gitu. Jadi meminta mati, berharap-harap mati karena sesuatu menimpa dirinya, baik itu karena dia sakit, entah itu karena dia fakir, karena kebutuhan segala macam, atau segala hal, au nahwi dzalika min syada'id dunya, atau segala hal yang berkaitan dengan kesulitan dunia. Nggak boleh tuh minta mati. Kecuali khawatir terhadap terjadi fitnah yang membahayakan terhadap agama dan akidahnya, boleh. Itu yang cerita apa? Yang dengan bawa anaknya lompat ke sumur itu, ke kuali Masitoh ya. Nah, karena kalau dia tidak begitu, dia nanti kalau dia bertahan hidup, dia akan berubah akidahnya. Ya lompat. Akhirnya airnya nggak terasa panas, bahkan wangi setelah itu. Jadi kalau yang berkaitan dengan kesulitan dunia, nggak boleh meminta mati. Tapi kalau berkaitan dengan masalah akidahnya aja, sampai akidahnya berubah, lebih mempertahankan akidahnya dibanding dia tetap harus bertahan hidup, boleh. Gitu. Boleh untuk mengharap kematian dan terkadang disunahkan. Kata Rasulullah, nggak boleh kita itu mengharap-harap kematian karena ada musibah, masalah, problem yang kita hadapi. Kalau musibah itu sudah terjadi sama kita, udah terjadi nih sama kita nih, kita berat untuk menghadapi musibah tersebut, maka bacalah doa ini. Doanya, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah diriku, makanat hayatul khairon li, kalau memang kehidupan ini baik untuk saya. Wa tawafani, ya Allah wafatkanlah saya, kalau memang wafat itu lebih baik untuk diriku. Nah, itu doanya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawafani idza kanatil wafat khairun li. Kalau memang hidup itu baik untuk saya, panjangkanlah umurku. Kalau memang wafat itu lebih baik untukku, wafatkanlah segera. Gitu ya. Itu doanya. Kalau kita sudah nggak kuat mengalami suatu musibah, nah, jadi doanya begitu. Nggak boleh salah seorang dari kalian itu berharap kematian. Ima, ada kalanya muhsinun fala'allahu yazdad. Ada kalanya dia itu adalah orang baik, semoga saja bertambah kebaikannya. Dan ada kalanya juga ia adalah orang yang buruk, sering berbuat dosa, semoga saja dia menyesal, au yatubu, atau dia bertobat, wa ya'tadiru, dan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai di sini pemahamannya adalah nggak boleh putus asa gitu, sampai saking putus asanya ya udahlah bunuh diri, nauzubillah min dzalik gitu. Nauzubillah. Bunuh diri tertinggi di dunia itu adalah di Jepang, nggak salah. Jepang. Entah itu lompat, entah itu memotong harakiri gitu. Menurut mereka itu adalah sesuatu perbuatan yang kesatria dan terhormat. Padahal dalam Islam itu adalah perbuatan yang paling tercela gitu. Tahuilah, innal mauta, bahwasanya sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang sudah tercatat ala jamil anam, atas seluruh makhluk, dan keputusan yang sudah pasti alal khosos, baik orang yang memang khusus, spesial, wal am, atau orang yang biasa. Waqad sawallahu fihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan semuanya bainal qawi wa dhaif, baik orang itu kuat ataupun orangnya lemah, baik orang alim ataupun orang yang biasa, baik orang itu pendosa ataupun orang yang soleh, baik orang itu pejabat ataupun rakyat, semuanya sama. Semuanya sama. Allah telah samakan kematian di antara orang-orang tersebut.
Dan Allah adalah zat yang maha memaksa para pemaksa dengan kematian, dan dia adalah zat yang memperpendek para kaisar dengan kematian, dan dia adalah juga zat yang menghancurkan para Kisro. Kisro itu adalah gelar raja-raja Persia dengan kematian. Jadi nggak dibedakan sama Allah tuh. Baik dia raja, kaisar, baik dia orang lemah, rakyat jelata, pejabat, orang soleh, orang semuanya sama. Kalau memang sudah waktunya, sudah dicabut nyawanya. Ini dia kabar gembiranya buat kita. Dan Allah menjadikan kematian bagi orang mukmin yang bertakwa sebagai hadiah anugerah dan hadiah yang sangat berharga dan sebagai derajat yang dipersembahkan. Jadi bagi orang muslim, orang beriman yang bertakwa, meninggal itu adalah sebuah hadiah yang diberikan bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang kafir, wal munafik, dan orang-orang yang munafik, kematian itu adalah berupa hasratan, sebagai kesedihan dan bermacam-macam kesedihan, wa ahdati wa ayu ahdati, dan berbagai macam siksaan dan kepedihan. Beda tuh. Bagi orang muslim yang beriman dan bertakwa, kematian itu adalah berupa sebuah anugerah dan hadiah terindah bagi orang muslim yang bertakwa. Tapi bagi orang kafir, kematian itu adalah berupa siksaan. Fasubhanahu min malikin jabarin munfaridin qadirin wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok, dan besok itu sudah masuk ke dalam penutupan umur yang kedua. Nah, di umur yang ketiga, nah di sini dibahas tentang berbagai macam sisaan di alam kubur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.